Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, dan hari ini saya mau pulang ke rumah ya. Tapi sebelumnya saya mau jawab pertanyaan teman-teman dulu nih. Ya, hari ini sudah mudah-mudahan lepas perawatan. Ada beberapa pertanyaan yang cukup penting dan sudah dibahas berulang, tapi sayangnya banyak di antara teman-teman yang mungkin belum memahami. Rasa cemas ini belum sembuh, bagaimana menghilangkannya? Jadi teman-teman, sebenarnya perasaan cemas itu adalah sesuatu hal yang diperlukan oleh tubuh kita. Kita memerlukan perasaan cemas itu untuk memberitahukan kepada kita adanya bahaya atau adanya sesuatu hal yang tidak sesuai, yang mengancam. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, orang itu perlu punya rasa cemas ya. Ada ketakutan seperti itu yang membuat dia penting dari sisi kondisi dia. Nah, kenapa demikian, teman-teman? Karena pada dasarnya kemampuan pola pikir kita itu juga membuat kita bisa memahami kecemasan kita sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman ada problem yang berkaitan dengan situasi kehidupan teman-teman, maka sering kita temukan banyak di antara kita itu harus mengantisipasi sesuatu yang belum terjadi. Dan itu merupakan sesuatu hal yang biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya kemampuan untuk memprediksikan sesuatu, pastinya nggak perlu cemas ya. Tapi karena kita tuh nggak punya, kita melakukan, saya sendiri juga ya dalam konteks saat ini, saya sakit ini sebenarnya tidak mengira, saya seumur hidup tidak pernah dirawat di rumah sakit, dan sekalinya dirawat saat ini dalam kondisi yang eh, lumayan lama ya. Dan itu seringkali menjadi problem tentunya buat kita semua. Jadi kalau kita itu punya kecenderungan bisa mengetahui masa depan, mungkin kita nggak akan cemas ya. Tetapi karena kita tidak punya. Nah, kalau konteksnya gangguan cemas, itu berbeda dengan cemas biasa. Gangguan cemas adalah sesuatu hal yang sebenarnya berkaitan dengan proses jangka panjang. Jadi kecemasan-kecemasan yang kita tidak bisa antisipasi atau kita tidak bisa adaptasi, kemudian lama-lama menjadi suatu kondisi yang mengganggu terus-menerus di sistem otak kita, khususnya di amigdala kita. Dan di saat itulah kemudian terjadi respon ya secara biopsikososial, respon fisik maupun respon psikologis yang berlebihan. Sehingga si pasien itu seringkali mengalami kayak perasaan takut yang tiba-tiba, yang dia tidak bisa kendalikan. Kemudian dia juga mengalami gejala psikosomatik ya. Nah, hal-hal kayak seperti ini yang beda dengan cemas biasa. Jadi sebenarnya kalau ditanya pasien gangguan cemas akan hilangkah? Dok, cemasnya nggak mungkin bisa hilang. Saya sendiri punya perasaan cemas. Tapi saya berasumsi untuk membantu diri saya sendiri. Ya, asumsi saya nih, dengan saya menerima kondisi saya apa adanya, kecemasan saya akan berkurang. Daripada saya melakukan sesuatu, misalnya memikirkan hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Jadi makin tambah cemas sayanya. Jadi itu yang teman-teman. Jadi itu juga yang menjadi menarik. Kalau teman-teman googling aja, apakah gangguan cemas bisa sembuh? Tidak bisa sembuh dijawabnya, tapi bisa dilakukan suatu proses adaptasi. Jadi bisa pulih, bisa membantu diri sendiri dengan baik, tidak cemas yang berlebihan, tapi bukan berarti sama sekali hilang cemasnya ya. Jadi itu perlu dipahami ya sama teman-teman ya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Dok, saya insomnia dan sudah terapi 1 tahun lebih. Obat dari dokter, diazepam, amitriptyline. Apakah saya sudah bisa lepas obat? Kalau bisa lepas obat, tanya ke dokternya. Jangan tanya ke dokter lain ya, karena itu yang paling tahu kan dokternya yang memberikan obat. Ini berlaku juga buat
teman-teman yang suka bertanya seperti itu ya. Kalau cemas rasanya mau mati memang bukan efek samping obat, salah itu Anda. Kan sebelum Anda makan obat pun juga ada gejala seperti takut mati, itu adalah gejala dari gangguan panik cemas tersebut. Kalau yang pertanyaan spesifik sekali saya nggak jawab ya, karena ini perlu dijelaskan oleh dokter yang memeriksa dan memberikan diagnosisnya. Ada beberapa. Oh. Apakah boleh dosis pasien minta dinaikkan? Sebenarnya yang paling sering terjadi adalah banyak dari pasien gangguan cemas itu hanya fokus ke kondisi gangguan cemasnya yang ingin segera ditangani. Biasanya ingin menggunakan obat-obatan golongan anti cemas seperti golongan benzodiazepin. Sayangnya seringkali ketika teman-teman itu minum obat benzodiazepin terlalu banyak dan tidak sesuai aturan, maka yang terjadi adalah Anda akan mengalami toleransi yang tadinya dosisnya 1 miligram sehari cukup, jadi tidak cukup lagi, jadi naik jadi 1,5. Nanti 1,5, jalan 1-2 bulan nggak cukup, naik lagi. Kenapa? Karena seringkali pikirannya itu cuma fokus sama bagaimana menangani dengan pengobatan. Dengan obat, obat, obat aja. Mikirnya begitu. Tapi dia tidak mengembangkan dirinya menjadi jauh lebih baik dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa membantu diri menjadi jauh lebih baik, lebih tenang, lebih rileks ya. Jadi jangan seperti itu ya. Saya sendiri ini kan sudah mulai membaik. Nafas saya sudah tidak terlalu tersengal sengal, tapi saya tetap tidak bisa praktek lama. Jadi saya harus meningkatkan vitalitas saya dulu, ya. Bukan cuma dengan obat, ya memang obat sangat membantu. Dan tapi kalau misalnya saya sendiri tidak meningkatkan kapasitas paru saya dengan baik, tentunya akan berbeda. Jadi harus segera membantu diri saya lebih baik. Bagaimana nih kalau demikian pertanyaan selanjutnya nih dari Junaidi. Udah bertahun-tahun minum obat cemas. Kalau nggak minum sakit kepala semuanya nggak enak. Nah, sebenarnya ini kita tidak bisa ngomong. Karena ada juga beberapa pasien saya yang cemas yang sudah minum obat cukup lama, lebih dari 1 tahun. Tapi saya selalu bilang dengan mereka, tolong kalau memang Anda benar-benar mau sembuh, belajar deh. Ya, karena kan tubuh Anda tuh sebenarnya tidak masalah secara fisik ya, tapi secara psikologis mental, sistem saraf yang terkait dengan hal tersebut itu bermasalah. Terlalu tegang, ya, nggak mudah rileks. Pikirannya tuh langsung kemana-mana. Dan mungkin ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman yang mengalami masalah cemas. Karena cemas ini di satu pihak membantu, seperti tadi disebutkan oleh saya di depan. Tapi kalau kelebihan dan dosisnya itu kebanyakan, serta kita mampu tidak beradaptasinya kurang, maka sulit sekali. Maka daripada itu sebenarnya, kenapa kita bisa nggak cemas? Karena kita mengetahui apa yang kita lakukan. Contohnya teman-teman tahu jalan yang teman-teman akan tempuh. Atau tahu bagaimana caranya melakukan sesuatu, pasti nggak cemas. Ya, tapi kalau Anda nggak pernah melakukan hal tersebut, baru pertama kali, maka Anda cemas. Itu adalah respon normal. Kalau kita bisa belajar beradaptasi, maka cemasnya hilang. Tapi kalau enggak, waduh, itu akan sangat mengganggu. Ya, nah ini dia nih. Kalau kita bicara tentang eh, gejalanya yang berkaitan dengan psikosomatik, maka
banyak sekali teman-teman selalu mengatakan mereka itu sesak, cemas, dan berdebar. Nah, kemarin saat dirawat itu saya, eee, baru pertama kali itu merasakan saya itu rasanya kok, merasa sesak gitu ya. Dan setelah dicek memang oksimetrinya, dengan oksimetri yang kita dulu sering kali, dapatkan ya kalau kita lagi kena Covid ya zaman dulu itu, ternyata memang menurun. Jadi secara subjektif maupun objektif benar, nafas saya terasa tidak plong, tidak nyaman, ada rasa sesak. Oksimetri menunjukkan angka di bawah 95. Jadi klop kan, cocok ya. Tapi kalau pasien psikosomatik ya nggak cocok. Karena saking cemasnya dia merasa sesak, napasnya memburu, dan dilakukan tes dengan oksimetri ini nggak kenapa-napa. Cukup bagus, 98, 100 ya. Bahkan, baik-baik aja gitu. Karena kalaupun kita sesak napas, dalam tanda kutip akibat anxiety atau cemas, itu tidak akan mengubah nilai oksimetrinya, ya. Oksimetrinya mah tetap bagus. 99, 100, 98 ya, nggak masalah di atas 96, aman, ya. Tapi kadang-kadang saking ketakutannya ya, udah kepikiran yang mana macem-macem duluan. Jadi keluhan lambung, sesak, jantung ini semua keluhan yang saling berkaitan sebenarnya. Di mana kalau lambungnya nggak enak juga seringkali bikin sesak, bukan begitu ya? Jadi teman-teman suka, waduh, nggak sanggup deh dok, kayaknya sesak sekali gitu ya. Nah ini yang jadi kita perlu perhatian juga. Dan kalaupun kita lihat problemnya itu berkaitan dengan sistem saraf pusat, di mana itu sebenarnya berkaitan dengan sumber stres yang belum ditangani secara baik, banyak teman-teman itu selalu kepikirannya sakit berat. Jadi udah dilakukan segala macam tes pun susah, ya pikirannya tuh kemana-mana. Ini mungkin yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Dan mudah-mudahan dengan cara kita mendiskusikan seperti ini, teman-teman bisa membantu diri teman-teman menjadi jauh lebih baik tentunya dan mengurangi cemas. Banyak video yang sudah saya buat tentang bagaimana cara-cara teknik mengatasi cemas ini, tapi kalau cuma didengerin tapi nggak dimanifestasikan juga sulit. Ya, ingat ya teman-teman, perlu proses belajar, ikhlas, sabar, dan sadar adalah kunci dari apa yang kita kondisikan dalam pasien-pasien cemas. Mudah-mudahan kali ini bermanfaat, mengingatkan teman-teman kembali dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.